Hai sahabat jiwa, bertemu lagi dengan Bang Jack di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Menjaga kesehatan mental remaja sangatlah penting diupayakan oleh orang tua karena berpengaruh pada mentalitas mereka di kemudian hari. Salah satunya adalah menyediakan waktu untuk mendukung anak, misalnya makan bersama di luar. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Sebut saja tekanan belajar di sekolah, harus menjalani les yang banyak sekali, pengalaman perundungan atau bullying, atau kehidupan di dalam rumah bersama keluarga, hingga hubungan dengan teman sebaya. Tentu perlu diketahui bahwa pertumbuhan mental di masa remaja dapat menentukan kondisi mental atau jiwanya di kemudian hari. Oleh karena itu, silakan simak video ini dan dapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sudah seharusnya sebagai orang tua untuk selalu mendukung anak dan menunjukkan rasa cinta pada mereka. Orang tua juga harus membantu remaja untuk melewati masa-masa sulit dan selalu ada untuk mereka. Ciptakan quality time bersama anak. Begitu pula anak harus merasa bahwa orang tuanya akan selalu ada untuknya, menyediakan waktu untuknya. Ada beberapa hal yang bisa saja dilakukan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak, terutama ketika mereka mempunyai pengalaman perundungan atau bullying. 1. Dorong anak untuk membagikan perasaannya. Ciptakan aktivitas bersama, quality time, makan di luar. Sambil menunggu makanan siap disajikan, bisa saja mulai dengan diskusi kecil, menanyakan kabar, menanyakan perasaan, kejadian-kejadian yang membuat tidak nyaman di sekolah atau di lingkungan sekitar. Cara pertama untuk menjaga kesehatan mental ini, menanyakan bagaimana kabar mereka hari ini dan apa saja yang sudah ia lakukan. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk membangun obrolan atau perbincangan dengan anak. Ingatkan anak bahwa apapun yang terjadi, ayah dan ibu ingin mendengar apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Berikan juga beberapa kata penyemangat sederhana. Karena itu dapat membantu mereka merasa nyaman dan aman bersama orang tua mereka. Penting juga untuk mengakui dan memahami emosi yang mereka alami, bahkan meskipun itu terasa tidak nyaman. 2. Luangkan waktu untuk memberikan dukungan pada anak. Cobalah untuk memberikan waktu dan ruang yang tepat agar remaja dapat menyendiri. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa remaja membutuhkan ruang sebagai bagian normal dari tumbuh dewasa. Ayah dan ibu perlu menemukan berbagai cara untuk mendukung dan mendorong anak untuk beristirahat, mulai dari pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, hingga aktivitas lain yang ia kerjakan. Dengan begitu, anak dapat melakukan hal-hal yang mereka sukai. Jika remaja sedang stres, bantulah mereka untuk melakukan pertukaran pikiran untuk mencari solusinya. Beri kesempatan untuk berkeluh kesah. Namun, hindari untuk mengambil alih dan mendikte mereka tentang apa yang harus dilakukan. 3. Bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Ketika anak sedang menghadapi konflik, luangkan waktu untuk berdiskusi dengannya untuk mendapatkan solusi yang tepat.
Dengarkan pendapat anak dan cobalah untuk menyelesaikan konflik dengan tenang. Ingatkan dia bahwa semua orang dapat mengalami stres, dan itu adalah hal yang wajar dan normal. Orang tua juga perlu jujur dan transparan pada anak. Tidak ada salahnya untuk memberitahu mereka bahwa ayah dan ibu juga pernah atau sedang mengalami stres. Menunjukkan kepada remaja bagaimana menghadapi perasaan sulit tentu dapat membantu mereka mengetahui bahwa perasaan mereka baik-baik saja. 4. Beritahu remaja untuk menyayangi diri sendiri. Perlu diketahui bahwa diri sendiri pun membutuhkan perhatian dan dukungan. Dorong anak untuk melakukan perawatan diri dan mencari dukungan ketika membutuhkan. Misalnya saja, jangan menunggu untuk meminta bantuan orang lain jika merasa kewalahan. Segera minta bantuan kepada keluarga atau teman yang dapat diajak bicara. Ajarkan itu kepada remaja, supaya tidak merasa sendirian. Orang tua, ayah, ibu menjadi orang pertama yang seharusnya menjadi tujuan pertama untuk anak untuk bercerita tentang segala hal. Dorong anak untuk meluangkan waktu untuk terhubung dengan dirinya sendiri. Orang tua juga perlu menyisihkan waktu bersama remaja untuk mengetahui bagaimana perasaannya. Menciptakan waktu santai, waktu berkualitas di luar rumah. Itu juga merupakan satu hal yang penting sekali untuk anak, untuk membangun kesehatan mentalnya. Luangkan waktu bersama remaja untuk melakukan hal-hal yang dapat membantunya mengatasi dan mengelola stres. Pergi dari rumah, mencari referensi, mungkin tempat makan malam di kafe, ya. Seperti kafe Haku ini cukup representatif untuk makan bersama keluarga. Tempat yang rileks, yang santai, yang bisa jadi memberikan ruang yang bebas untuk anak bercerita tentang keluh kesah, tentang hal yang membuat tidak nyaman. Tawarkan berbagai strategi untuk menjaga kesehatan mental. Misalnya berolahraga, berjalan-jalan, melakukan kreativitas seni, dan membuat jurnal. Bisa jadi orang tua menawarkan kepada anak, minggu ini apa yang hendak dilakukan? Lakukan bersama, sediakan waktu untuk santai bersama. Itulah setidaknya cara untuk menjaga kesehatan mental remaja, terutama jika anak Anda menjadi korban bullying. Kemungkinan masih banyak cara lain sih, tapi paling tidak 4 cara di atas bisa Anda lakukan lebih dulu untuk membantu anak bunda, anak ayah dan ibu supaya sehat mentalnya. Yang terpenting lagi, coba bantu anak untuk selalu belajar berpikir positif, belajar berpikir yang baik, berbaik sangka, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Tentu ini akan membuat dia jauh lebih nyaman bersama orang lain. Juga ajarkan anak untuk mencoba bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ajari anak untuk bersyukur dengan segala kekurangan yang dimiliki dan bangga dengan kelebihan yang dimiliki. Dengan demikian, anak tentu akan merasa percaya diri dan merasa bahagia. Nah, tentu tidak akan lagi membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dengan anak yang lain.
Ketika anak sudah pandai bersyukur dan bangga dengan apa yang dia miliki, tentu akan memunculkan rasa bahagia. Dan ketika kebahagiaan itu ada, maka akan sehat jiwa. Silahkan mencoba. Sampai ketemu di video-video yang lain.